Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Nanang dan teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari ABD kelompok 2 dari SI ABDE. Di sini saya dan kami akan menjelaskan tugas FP01, studi kasus keamanan basis data DB2. Perkenalkan, nama saya Bos Heri Terawan dengan NIM 235154011111169. Saya Muhammad Ilham Akbar Priyatama dengan NIM 235150401111059. Perkenalkan, nama saya Bonardo Fernandra dengan NIM 23515407111111063. Nama saya Christian Gero Sembiring dengan NIM 235150401111069. Saya Irfan Abdurrahman, NIM 235150401111004. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus terlebih dahulu. Di studi kasus ini berkaitan dengan pengaturan keamanan dan kontraakses pada database DB2. Jadi kami mengambil sistem pengelolaan logistik yang melibatkan entitas seperti penerima, pengirim, kurir, dan barang. Jadi tugasnya itu membuat peran dan izin yang berbeda sesuai pengguna sistemnya. Dan menerapkan row access control dan column access control untuk memastikan data hanya dapat diakses sesuai dengan peran pengguna dan keterkaitan mereka dengan entitas-entitas lain. Di sini kami membagi tiga untuk pembuatan peranannya. Yang pertama itu ada penerima, yang kedua ada pengirim, dan yang terakhir ada admin. Jadi kami menetapkan izin akses setiap peran, yang dimana penerima dan pengirim hanya diberikan akses select atau baca ke tabel kurir, pengirim, penerima, dan barang, sedangkan peran admin dapat mengakses penuh semua tabel. Selain itu, kami mengaitkan peran tersebut dengan pengguna tertentu seperti Michael Bond sebagai penerima, John Doe sebagai pengirim, dan admin sebagai admin. Kemudian di sini ada pengurutan row access control yang dimana pada tabel penerima hanya admin atau penerima yang memiliki username yang sama dengan session user atau berhubungan dengan pengirim dapat mengakses data. Kemudian pada tabel pengirim hanya admin atau pengirim yang memiliki username yang sesuai dengan session user atau berkaitan dengan penerima dengan kurir yang dapat mengakses data. Dan pada tabel barang hanya admin atau pengguna yang berhubungan dengan penerima atau pengirim tertentu dalam melihat data barang. Dan yang terakhir, tabel kurir hanya admin, penerima, atau pengirim yang berkaitan dengan kurir tertentu dapat melihat data kurir. Kemudian penerapan kolom akses kontrolnya itu mengatur mesh untuk kolom alamat pengirim. Pada tabel pengirim hanya admin atau pengguna yang memiliki username yang sama dengan session user dapat melihat alamat lengkap. Selain itu, mereka hanya bisa melihat sebagian alamat 7 huruf pertama dan sisanya akan ditampilkan secara bintang. Tujuan studi kasus ini yaitu pertama kontrol akses berbasis peran, yaitu mengatur hak-hak untuk pengguna-pengguna tertentu dalam mengakses data, seperti penerima, pengirim, dan admin. Kemudian row access control itu untuk melindungi atau membatasi akses baris tertentu yang berdasarkan hubungan antar entitas. Dan yang terakhir masking data sensitif, yaitu menyembunyikan informasi sensitif seperti alamat pengirim dan hanya menampilkan sebagian data. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian pembuatan user. Nah, pada studi kasus kami kali ini, kami menggunakan beberapa user seperti penerima, admin, dan pengirim. Kami menyediakan 3 user seperti Michael Brown sebagai penerima, admin sebagai admin, dan John Doe sebagai pengirim barang. Langkah pertama yaitu kita harus membuat atau meng-create user baru dari server CentOS-nya terlebih dahulu. Selanjutnya kita membuat role untuk menentukan batasan akses dari masing-masing role yang ada, seperti kita membuat role penerima, role pengirim, dan juga admin, yang nantinya ketiga role ini akan memiliki batasan akses yang berbeda-beda pula. Lalu selanjutnya adalah kita melakukan perintah query grant kepada role penerima, pengirim, dan juga admin. Untuk penerima dan pengirim, kami hanya memberikan akses terhadap query select ke semua tabel yang ada di dalam studi kasus, yaitu mulai dari kurir, pengirim, penerima, dan juga barang. Adapun untuk
Adapun untuk admin, kami memberikan akses lengkap seperti select, insert, update, delete terhadap semua tabel yang ada di dalam studi kasus ini, seperti dalam kurir, pengirim, penerima, dan juga barang. Lalu selanjutnya adalah kita memberikan akses role terhadap user yang ada. Jadi di sini contohnya kami memberikan akses penerima kepada user yang bernama Michael Brown. Lalu kita memberikan akses pengirim terhadap user yang bernama John Doe dan juga role admin terhadap user yang bernama admin. Selanjutnya adalah tahap verifikasi implementasi dari Green Access ini. Kami mulai dari sudut pandang penerima. Dari role penerima, ketika melakukan select terhadap tabel pengirim, maka akan berhasil karena akses select terhadap tabel pengirim telah diberikan kepada role penerima. Lalu kami juga menguji apabila penerima ingin melakukan query insert terhadap tabel kurir contohnya, maka hasilnya akan error karena tabel kurir tidak memberikan akses untuk insert pada role penerima. Lalu selanjutnya dari sudut pandang pengirim, ketika ingin melakukan query select terhadap tabel penerima, maka akan berhasil karena role pengirim diberikan akses melakukan query select terhadap tabel penerima. Lalu contoh lain, ketika ingin menambahkan atau menggunakan query insert terhadap tabel kurir, maka hasilnya akan error dikarenakan role pengirim tidak memberikan akses insert terhadap tabel kurir. Selanjutnya adalah dari sudut pandang admin. Admin diberikan akses select, insert, update, dan juga delete terhadap semua tabel yang ada di dalam studi kasus ini. Contohnya ini adalah ketika admin ingin memasukkan query select terhadap tabel penerima, maka akan berhasil dan memunculkan semua isi dari tabel penerima. Lalu ketika admin ingin melakukan insert atau memasukkan nilai baru terhadap tabel kurir, contohnya adalah dengan ID kurir 99 dan nama kurirnya adalah kuda, maka akan menampilkan status berhasil, dan ketika diselect maka akan memberikan tampilan tambahan, yaitu terdapat ID kurir nomor 99 dan juga nama kurir kuda, yang dimana ini adalah hasil insert sebelumnya. Selanjutnya sini saya akan menjelaskan dari verifikasi implementasi Green Access untuk user admin yang melakukan update. Di sini pertama ada query update untuk mengupdate data dari tabel kurir, untuk mengubah nama kurir yang tadinya itu kuda diubah menjadi Rosa Red dengan parameter sini where ID kurir itu 99. Setelah kita melakukan run, kita mencoba untuk melakukan verifikasi ataupun tes, dimana di sini dari resultnya sendiri itu perubahan update itu sukses. Hal ini berarti Green Access pada user admin itu Green Access update pada user admin itu berjalan sukses. Selanjutnya Green Access pada user admin untuk melakukan delete. Di sini ada query untuk mendelete kolom pada tabel kurir dengan ID kurir itu 99. Di sini kita melakukan run. Setelah itu kita cek dengan query select all, dan pada result di sini itu ID kurir dengan kolom kurir dengan ID kurir 99 itu telah hilang ataupun berhasil di delete. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang implementasi role permission pada user penerima. Di sini itu kita meng-create permission dengan nama penerima permission pada tabel penerima untuk membatasi akses, dimana apabila
session user itu admin ataupun di sini ada query where pengirim atau ID penerima dari tabel pengirim itu sama dengan ID penerima dari tabel penerima, dan juga username dari pengirim itu sama dengan session user yang dipakai, ataupun username di sini itu penerima username itu sama dengan session user yang dipakai, maka mereka itu bisa dapat mengakses data atau row. Di sini kita melakukan activate atau mengaktifkan row access controlnya pada tabel penerima. Selanjutnya ada implementasi row permission pada tabel pengirim. Di sini kita kami membuat permission dengan nama pengirim permission pada tabel pengirim, dimana apabila session user itu admin dan juga dimana ID pengirim dari tabel penerima itu sama dengan ID pengirim dari tabel pengirim, dan juga username penerima itu sama dengan nama session usernya, dan juga username pada tabel pengirim itu sama dengan session user yang dipakai, maka mereka itu bisa mengakses row-nya. Di sini kita juga mengaktifkan row access control-nya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan implementasi row permission pada tabel barang. Pada query ini, garis ini membuat sebuah permission bernama barang permission yang akan diimplementasikan pada tabel barang. Permission ini digunakan untuk mengontrol akses terhadap baris-baris tertentu pada tabel barang ini. Pada kondisi row session admin ini, kondisi ini memungkinkan session user admin memiliki akses penuh terhadap semua baris di tabel barang. Admin bisa melihat semua data tanpa batasan. Dan pada axis ini, dua kondisi berikutnya selain admin akan membatasi aksesnya dan hanya dapat melihat barang yang berkaitan dengan mereka, baik sebagai penerima ataupun pengirim. Dan subquery pertama memeriksa apakah ID penerima pada tabel barang cocok dengan ID penerima di tabel penerima. Kemudian query selanjutnya akan memverifikasi apakah username penerima sama dengan username login, di mana session user ini lower ya digunakan supaya tidak terjadi masalah bila ada yang kapital, jadi akan di lowercase semuanya. Pada subquery kedua sebenarnya sama seperti sebelumnya, tapi berfokus pada pengirim. Oke, untuk enforce for all access enable ini memastikan bahwa semua akses pada tabel barang mengikuti aturan permission yang sudah ditetapkan sebelumnya. Artinya, baik pengguna sedang melakukan insert, select, update, atau delete data, aturan ini juga akan diterapkan dan akan di-enable ya, diaktifkan sehingga mulai berjalan. Pada alter table ini, activate row access control. Setelah permission didefinisikan dan diaktifkan, perintah ini mengaktifkan kontrol akses baris untuk tabel barang. Ini memastikan bahwa aturan permission diterapkan pada data di tabel tersebut sehingga pengguna hanya dapat melihat atau mengakses baris yang sesuai hak akses mereka. Selanjutnya, implementasi row permission pada tabel kurir. Ini sebenarnya sama seperti sebelumnya ya. Membuat sebuah permission yang dinamakan kurir permission nanti akan diterapkan pada tabel kurir. Permission ini bertujuan untuk mengatur hak akses pada data baris tertentu dalam tabel kurir, memastikan bahwa pengguna hanya dapat melihat data yang sesuai bagi mereka. Sebenarnya sama penjelasannya seperti sebelumnya. Pengguna dengan session user admin bisa mengakses secara penuh untuk melihat semua data pada tabel kurir ini tanpa batasan apapun. Subquery yang pertama ini memeriksa apakah pengguna login adalah penerima barang dikirimkan oleh
kurir. Jika pengguna adalah penerima yang berhubungan dengan kurir, maka mereka dapat melihat data kurir tersebut. Hal ini diperiksa melalui kolom kurir, ID kurir di tabel penerima yang cocok dengan ID kurir di tabel kurir, dan username dari penerima cocok dengan session user ini. Lalu subquery yang kedua sebenarnya sama seperti subquery yang pertama. Lalu pada enforce for all access ini sama seperti sebelumnya ya. Ini berarti aturan permission akan diterapkan pada semua bentuk akses terhadap tabel kurir, baik untuk select, update, delete, maupun insert. Dengan kata lain, pengguna akan selalu bertunduk ya pada aturan ini di setiap interaksi pada tabel kurir ini, dan akan diaktifkan permission yang sudah dijabarkan tadi sehingga kontrol akses ini mulai bekerja. Lalu bagian terakhir, alter table ini akan mengaktifkan kontrol akses baris pada tabel kurir dan memastikan bahwa setiap akses baris diatur oleh permission yang telah dibuat, memungkinkan peraturan akses yang lebih terperinci berdasarkan peran pengguna, penerima, pengirim, atau admin. Jadi query pada tabel kurir ini akan membatasi akses pada tabel kurir sesuai dengan peran pengguna. Kalau admin dapat akses semua data kurir ini, sementara pengguna lain atau selain admin hanya bisa melihat kurir yang berkaitan langsung dengan mereka, baik sebagai penerima ataupun pengirim barang. Setelah itu saya akan menjelaskan verifikasi implementasi row permission pada penerima. Query ini awalnya melakukan join pada beberapa tabel, yaitu penerima, barang, pengirim, dan kurir. Tujuan query ini untuk menampilkan data penerima, pengirim, barang, dan kurir yang terlibat dalam satu transaksi pengiriman itu. Jadi outputnya bisa dilihat dari gambar ini. Dapat gambar hasil eksekusi query pada data studio yang menunjukkan satu baris data dari penggabungan beberapa tabel ini. Data ini menunjukkan hasil implementasi row permission yang sudah diterapkan di penjelasan saya sebelumnya, di mana penerima hanya dapat melihat data kurir yang terkait dengan pengiriman barang mereka. Jadi penerima hanya bisa melihat nama penerima, nama dia sendiri, alamat dia sendiri, telepon dia sendiri, nama pengirim, dan ini dibatasi aksesnya ya, alamat pengirimnya tidak ditampilkan secara utuh, namun disensor dengan bintang-bintang, tapi nama barangnya ditampilkan. Seperti itu untuk verifikasi implementasi pada penerima. Atau ini ya, bukan selain admin ya. Selanjutnya adalah verifikasi implementasi pada user admin ya. Dari keseluruhan 4 gambar ini, yaitu untuk menampilkan tabel penerima, tabel pengirim, tabel kurir, dan tabel barang, admin tidak terbatasi oleh akses, jadi admin bisa melihat secara keseluruhan data keempat tabel ini. Hal ini menunjukkan admin bisa melihat hubungan antara pengirim, penerima, barang yang dikirim, dan kurir. Ini sesuai dengan penerapan row permission ya, yang memungkinkan admin bisa mengakses seluruh data pada database. Selanjutnya saya akan menjelaskan implementasi kolom masking. Jadi kelompok kami memutuskan untuk melakukan masking pada kolom alamat pengirim, tabel pengirim. Nah, di sini sudah ada query-nya. Jadi kita membuat mask, yaitu mask alamat pengirim pada tabel pengirim untuk kolom alamat pengirim. Yang kita lakukan di sini adalah ketika session usernya adalah seorang admin atau username dari session usernya itu di lowercase kan, maka alamat pengirim
akan diambil digit 1 sampai 7-nya dan diganti dengan bintang dengan panjang nomor telepon dikurangi 3 digit. Lalu kita di sini di end lalu di enable. Lalu kami juga melakukan alter table pengirim untuk mengaktifkan kolom akses kontrol pada tabel pengirim tadi. Nah, ketika kita melakukan maka dari itu ketika kita melakukan select eh, ketika session user kita bukan seorang admin atau sebagai penerima, maka kita tidak akan bisa melihat alamat pengirim dari tabel pengirim. Tetapi jika kita adalah seorang pengirim dan karena kita session username-nya itu lowercase, maka ketika kita melakukan select, maka alamat pengirim akan ditampilkan. Nah, kalau kita masuk session usernya sebagai admin, maka kita dapat melihat tabel pengirim ini secara keseluruhan. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau kalimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.